Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nofus, Prodi Pendidikan TIK kelas B pagi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu handout matkul sistem operasi pertemuan kedua. Baiklah, di sini di pertemuan kedua pokok bahasannya yaitu tentang struktur sistem operasi, thread, proses, penjadwalan proses. Thread atau kadang-kadang disebut proses ringan atau liquid adalah unit dasar dari utilitasi CPU. Di dalamnya terdapat ID thread, program counter, register, dan stack, dan saling berbagi dengan thread lainnya dalam proses yang sama. Ini adalah gambarnya. Secara informal, proses thread adalah proses yang sedang dieksekusi. Ada dua jenis proses, proses berat atau heavyweight atau proses tradisional. Dua, proses ringan atau lightweight atau thread. Thread saling berbagi bagian program, bagian data, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang mengacu pada proses yang sama. Thread terdiri atas ID thread, program counter, himpunan register, dan stack. Dengan banyak kontrol thread, proses dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama. Keuntungan thread ada 4, yaitu yang pertama tanggap, 2 pembagi sumber daya, 3 ekonomis, dan 4 pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Ini gambarnya. Yang kedua ada user threads. User thread didukung oleh kernel dan diimplementasikan oleh thread library di tingkat pengguna. Library mendukung untuk pembentukan thread, penjadwalan, dan manajemen yang tidak didukung oleh kernel. 3. Ada model multithreading, yaitu yang pertama many to many, memetakan beberapa tingkatan penggunaan thread hanya ke sebuah kernel thread. Manajemen proses thread dilakukan oleh atau di ruangan pengguna sehingga menjadi efisien, tetapi apabila sebuah thread melakukan sebuah pemblokingan terhadap sistem pemanggilan, maka seluruh proses akan berhenti atau blockade. Kelemahan dari model ini adalah multi-thread tidak dapat berjalan atau bekerja secara paralel di dalam multiprosesor dikarenakan hanya satu thread saja yang bisa mengakses kernel dalam suatu waktu. Ini adalah gambarnya. Yang ini adalah gambar one-to-one, memetakan setiap thread pengguna ke dalam suatu kernel thread. Lebih sinkron dari modelnya many to one, dengan mengizinkan thread lain untuk berjalan ketika suatu thread membentuk pemblokingan terhadap sistem pemanggilan. Mengizinkan multiple thread untuk berjalan secara paralel dan multiprosesor. Kelemahan model ini adalah dalam pembuatan thread pengguna dibutuhkan pembuatan korespondensi thread pengguna, karena dalam proses pembuatan kernel thread dapat mempengaruhi kinerja dari aplikasi, maka kebanyakan dari implementasi model ini membatasi jumlah thread yang didukung oleh sistem. Model one-to-one diimplementasi oleh Windows NT dan OS 2. Selanjutnya ada many to many. Ini adalah gambar many to many. Beberapa tingkat thread pengguna dapat menggunakan jumlah kernel thread yang lebih kecil atau sama dengan jumlah thread pengguna. Jumlah dari kernel thread dapat dispesifikasi untuk beberapa aplikasi dan beberapa mesin. Suatu aplikasi dapat dialokasikan lebih dari beberapa kernel thread dalam multiprosesor dari dalam uniprosesor, di mana model many to one mengizinkan pengembangan untuk membuat thread
pengguna sebanyak mungkin, konsekuensi tidak dapat dicapai karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel dalam satunya. Model one-to-one mempunyai konkurensi yang lebih tinggi, tapi pengembangan harus hati-hati untuk tidak membuat terlalu banyak thread tanpa aplikasi, dan dalam kasus tertentu mungkin jumlah thread yang dapat dibuat dibatasi. Selanjutnya ada proses. Konsep dasar dan definisi proses secara informal. Proses adalah program yang sedang dalam keadaan eksekusi. Proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi, sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari data prosesor atau processor register. Satu prosesor membutuhkan resource seperti CPU time, memory file, dan I/O device untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ini adalah gambarnya perubahan status proses dari waiting, ready, name, running, terminated, admit, interrupt, exit, EOR when waits, color display, EOR event computation. Yang kedua ada status proses. Status proses terbagi lagi, yaitu pertama ada new, proses sedang dikerjakan atau dibuat, running, yaitu instruksi sedang dikerjakan, waiting, proses sedang menunggu sejumlah kejadian untuk terjadi atau seperti penyelesaian, I/O untuk penerimaan sebuah tanda atau sinyal. Yang keempat ada ready, yaitu proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Selanjutnya ada terminated, atau proses telah selesai melaksanakan tugasnya atau mengeksekusi. Yang ketiga ada penjadwalan proses. Proses yang masuk ke sistem akan diletakkan ke dalam job QA. Proses-proses yang ada di memori utama dan digunakan untuk dieksekusi diletakkan pada suatu list yang disebut dengan ready queue. Queue ini disimpan sebagai linked list dan berisi pointer awal dan akhir PCB. Tiap-tiap PCB memiliki suatu pointer fetch yang menunjukkan proses berikutnya dalam ready queue. Deretan proses sedang menunggu perawatan I/O tertentu disebut dengan device QA. Ini adalah gambar ready QA. Ini adalah gambar device QA. Yang keempat adalah dua bentuk scheduler, yaitu yang pertama ada the long term scheduler atau job scheduler, yaitu menyeleksi proses-proses dari suatu pool dan membawanya ke memori utama untuk dieksekusi. Ini adalah gambarnya. Yang kedua, the short term scheduler atau CPU scheduler, yaitu menyeleksi proses-proses yang sudah siap dieksekusi dan mengalokasikan CPU ke salah satu dari proses-proses tersebut. Ini adalah gambarnya. Yang kelima ada komunikasi proses dalam sistem. Cara lain untuk meningkatkan efek yang sama adalah untuk sistem operasi, yaitu menyediakan alat-alat proses kooperatif untuk berkomunikasi dengan yang lain lewat sebuah komunikasi dalam proses atau IPC atau Inter-Process Communication. Sistem yang keenam ada sistem penyampaian pesan. Fungsi dari sebuah sistem pesan adalah untuk memperbolehkan komunikasi satu dengan yang lain tanpa perlu menggunakan pembagian data. Sebuah fasilitas EPC menyediakan paling sedikit dua operasi, yaitu kirim atau pesan dan terima atau pesan. Metode untuk mengimplementasikan sebuah jaringan dan operasi pengiriman atau penerimaan secara logika yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada komunikasi langsung, yang kedua ada komunikasi tak langsung. Yang ketujuh ada sinkronisasi. Komunikasi antara proses membutuhkan flash byte helps.
untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat di-block atau blocking, atau tidak dapat di-blocking atau non-blocking, juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. Contoh sinkronisasi komunikasi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu pengiriman yang di-block, yang kedua ada receive process atau oleh mailbox, yang ketiga ada pengiriman yang tidak di-block, yang keempat ada penerimaan yang di-block, yang kelima penerimaan yang tidak di-block, dan selanjutnya yang ke-8 ada buffering. Buffering baik komunikasi itu langsung atau tidak langsung. Penukaran pesan oleh proses memerlukan antrian sementara. Pada dasarnya terdapat 3 jalan yang dimana antrian tersebut diimplementasikan. Itu ada 3, kapasitas 0, yang kedua adalah kapasitas terbatas, yang ketiga adalah kapasitas tak terbatas. Selanjutnya ada penjadwalan proses. Pertama ada konsep dasar penjadwalan proses. Konsep dasar penjadwalan proses sebagai berikut, terbagi menjadi 2, yaitu pertama multi-programming, yaitu beberapa proses berjalan dalam satu waktu. Yang kedua ada uni-programming, yaitu hanya satu proses yang berjalan pada saat tertentu. Konsep dasar dari multi-programming adalah suatu proses akan menggunakan CPU sampai proses tersebut berada pada keadaan wait atau misalnya menunggu I/O. Pada saat ini CPU nganggur sehingga CPU dapat dialihkan ke proses yang lain, demikian seterusnya. Yang kedua ada CPU scheduler. Yang pertama CPU scheduler dibagi menjadi 3. Pada saat CPU nganggur, sistem operasi menyeleksi proses-proses yang ada di memori utama atau ready queue untuk dieksekusi. Yang kedua ada disebut dengan short term scheduler. Yang ketiga, scheduler menyeleksi proses yang siap dieksekusi dan mengalokasikan CPU pada proses tersebut. Yang ketiga ada primitive scheduling. 4 keadaan yang untuk mempertimbangkan penjadwalan CPU. Yang pertama ada pada saat proses berpindah dari keadaan running ke waiting. Yang kedua pada saat proses berpindah dari keadaan running ke ready. Yang ketiga pada saat proses berpindah dari keadaan waiting ke ready. Pada saat proses berhenti. Nomor 1, 4 non-primitive, nomor 2 dan 3 primitive. Preemptive. Non-preemptive, yaitu suatu proses menggunakan CPU, maka proses tersebut akan tetap menggunakan CPU sampai proses tersebut melepaskannya. 4 kriteria penjadwalan. Kriteria penjadwalan terbagi menjadi 5. Ada CPU utilization, throughput, yang kedua ada throughput, yang ketiga runtime, yang keempat waiting time, yang kelima response time. Yang kelima ada penjadwalan proses. Penjadwalan proses terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu first come first served atau FCFS. Yang kedua ada shortest job scheduler atau SJF. Yang ketiga ada priority scheduling. Yang keempat ada round robin scheduling. Yang kelima ada multi level queue scheduling. Yang keenam ada multi level feedback queue scheduling. Yang ke-7 guaranteed scheduling. Yang ke-8 policy versus mechanism. Yang ke-9 ada two level scheduling. Baiklah, sekian pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.